Eh, Selamat malam, salam sejahtera selalu. Yang saya hormati Bapak Welvin selaku fasilitator. Yang saya hormati di sini Ibu Min Hermina selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Yowana sebagai wali kelas 3. Dikarenakan keterbatasan waktu serta kesibukan kami, saya sebagai operator sekolah, Ibu Yowana ini sebagai perwakilan sekolah dalam kegiatan literasi sekolah. Kami sering mengikuti kegiatan di kabupaten, jadi kita jarang untuk ketemuan. Kebetulan kita ada kesibukan masing-masing itu, Bu. Jadi izinkanlah saya lakukan kegiatan observasi sebagai kegiatan Zoom. Mohon izin pada Ibu Min untuk melakukan kegiatan ini lewat Zoom ya Ibu. Baiklah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat malam Ibu Yohan. Selamat malam Pak Budi. Ibu Yohan, sedang sibukkah malam ini? Iya nih Pak, saya baru aja menyiapkan materi buat pembelajaran besok. Oh iya Bu, pada kesempatan kali ini perkenalkan sudah ada di layar Zoom kita adalah Ibu Min selaku pengajar praktik saya dari TGP Angkatan 6 dari Kecamatan Cikampek. Bu Min, perkenalkan ini adalah Ibu Yowana sebagai rekan saya dari guru kelas 3 dari SD Pelita Pelita Cikampek. Selamat malam Bu Yohana, Pak Budi. Ya. Bu. Malam Ibu. Baiklah Ibu, izinkan saya akan melakukan kegiatan praobservasi malam ini ya Bu. Silakan Pak Budi. Ya, Ibu Yohan, sudah semingguan ini nih kita tidak bertemu ya. Padahal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan supervisi kelas yang sudah kita sepakati beberapa hari lalu. Oh iya, mestinya minggu lalu ya saya disupervisi oleh Pak Budi. Soalnya dalam beberapa hari kemarin sosialisasi materi mengenai literasi di kabupaten saya mengikutinya. Untuk hari ini dan besok saya libur. Nah, lusa baru saya ada lagi kegiatan. Wah, sibuk sekali nih rupanya ya. Ya, tadinya mau hari ini, tapi rupanya saya ada sosialisasi Dapodik, Bu. Jadi mengurus persoalan Dapodik. Jadi kita sulit ketemu nih ya. Nah, terkait untuk supervisi besok, saya sudah minta izin kepada Pak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi di kelas Ibu, di kelas 3. Apakah Ibu Yohana bersedia? Oh iya Pak, sesuai dengan komitmen saya bersedia Pak. Memang besok saya tidak ada kegiatan keluar sekolah. Ya Bu, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, maka kegiatan praobservasi atau kegiatan sebelum observasi ini kita lakukan via Zoom ya Bu, karena besok dan besok kita sudah tidak ada waktu lagi untuk ketemu. Gitu ya Bu. Ya, ya baik Pak, silakan. Baiklah, saya minta waktu sebentar ya Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan yang saya lakukan ini sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki, yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi Ibu bisa bercerita ya Bu, kita akan ngobrol santai aja ya Bu ya. Di kegiatan praobservasi ini, saya hanya melihat bagaimana kesiapan Ibu Yohana dalam melaksanakan pembelajaran besok. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih Bu, Ibu pengennya seperti apa, jangan merasa tertekan ya ada supervisi ini, karena ini hanya untuk meningkatkan kemampuan Ibu Yohana dalam mengajar. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya Bu ya, jadi kali ini Ibu pengennya gimana nih Bu, jadi apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat bincang-bincang saling tukar pendapat ya. Saling tukar pengalaman dari Bapak maupun dari saya sebaliknya. Selain itu juga saya harapkan adanya masukan dari Pak Budi untuk pembelajaran saya di kelas supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi Ibu mengharapkan adanya sharing informasi gitu ya terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok.
Semoga saya bisa membantu kegiatan Ibu ya, dan semoga Ibu juga tidak terbebani dengan kegiatan yang observasi ini, karena saya juga lihat Ibu banyak kesibukan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu besok itu akan mengambil materi apa? Besok saya akan melakukan pembelajaran IPA tentang cuaca di Indonesia. Oh, jadi materinya ini tentang pengenalan cuaca ya, iklim gitu ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ini apa nih Bu yang sudah Ibu susun? Kira-kira tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan informasi yang terdapat pada gambar berkaitan dengan peristiwa alam dengan baik. Lalu siswa dapat mengetahui ciri-ciri peristiwa alam musim kemarau, musim penghujan seperti saat ini, dan cara menghadapinya dengan benar. Selanjutnya, agar siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan pada saat musim kemarau dan musim penghujan seperti saat ini dengan baik. Oh, kalau boleh saya ulang, berarti tujuan pembelajaran Ibu itu ada tiga ya Bu, memberikan informasi pada gambar berkaitan peristiwa alam, terus mengetahui ciri-ciri peristiwa alam, kalau musim kemarau, musim hujan gitu ya, supaya siswa bisa menghadapi dengan benar ya. Terus mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan supaya mereka tidak misinformasi gitu ya, supaya kegiatan musim kemarau sama penghujan itu tidak bertabrakan gitu ya. Ya. Sangat baik sekali Bu ya persiapannya. Di sini Ibu Yohana pasti sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk melakukan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Kalau boleh tahu nih Bu, selain Ibu udah mengetahui tujuan pembelajarannya, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan nih sampai malam ini? Kalau untuk persiapan untuk besok, saya sudah menyiapkan kebetulan perangkat pembelajaran baik itu RPP maupun media dan LKPD dan juga evaluasinya. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Yang Ibu rencanakan nih sudah Ibu siapkan terkait pembelajaran besok. Nah, dari sini tentu ada beberapa materi. Apakah Ibu ada kesulitan nggak menyampaikan kepada siswa? Apakah siswa-siswa kelas Ibu ini punya daya tangkap yang sama gitu di setiap kelasnya gitu Bu? Apa mengenai apa bagaimana Bu? Coba bisa Ibu jelaskan. Dalam pembelajaran IPA ini kan kemampuan siswa berbeda-beda. Hmm. Ada yang gampang sekali menangkap pelajaran, matematika ada juga yang menganggap sulit sehingga untuk menangkap pembelajaran tersebut berbeda-beda. Eh, jadi ini kesiapan belajar siswa aja ya Bu ya. Jadi berbeda istilahnya kalau dalam pembelajaran sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya yang harus Ibu siapkan karena kemampuan siswa yang berbeda. Memang kita belum sempat mempelajari itu ya Bu ya, belum saya sharing mengenai pembelajaran diferensiasi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Tapi ini memang pastinya akan berguna buat anak-anak Ibu besok karena pembelajaran diferensiasi ini mencakup atau istilahnya Ibu bisa memberikan pembelajaran dengan materi sesuai dengan kemampuan murid. Begitu, Bu. Eh, Coba Ibu bisa ceritakan tidak, Bu, ya, kegiatan pembelajaran itu tuh secara garis besarnya nanti seperti apa, Bu? Ya, karena perbedaan kemampuan siswa dalam menangkap materi pembelajaran berbeda-beda, ada yang sangat mudah menangkap pembelajaran, ada yang sedang, namun ada juga yang sulit dalam menangkap pembelajaran. Maka saya akan membagi dalam beberapa kelompok belajar siswa, karena murid-murid saya itu beragam. Saya akan mulai menyiapkan LKPD, Hmm? alat peraga berupa materi PowerPoint, dan materi video. Untuk siswa sendiri akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Bagi siswa yang punya daya tangkap lebih baik, saya akan memberi tugas dalam LKPD yang lebih menantang. Untuk Hmm. siswa dengan kemampuan sedang atau kurang, saya akan memberi tugas LKPD yang lebih mudah dan simpel. Seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu ini sudah mempersiapkan ya. Memang betul Bu yang tadi saya sampaikan ini di dalam guru penggerak namanya berdiferensiasi. Bagus sekali ya. Jadi Ibu ini mempersiapkan dengan alat peraganya juga LKPD-nya sesuai dengan kebutuhan siswa. Hmm. Selain itu, saya melihat Ibu juga sudah mempersiapkan bantuan pada siswa dalam bentuk LKPD itu. Itu ya, Iya, Bu. Pak. Semoga dalam pembelajaran besok tidak ada kendala ya dan dapat berjalan sesuai harapan.
Amin. Itu harapan kita semua. Saya rasa pembicaraan kita sudah cukup ya karena saya sudah menggali apa yang eh, Ibu sudah siapkan, baik RPP, baik medianya maupun juga LKPD-nya. Harapan kita semua kegiatan supervisi akan coaching besok itu di tahap observasi sudah saya selesaikan. Semoga besok dalam tahap observasi semua berjalan dengan baik ya Bu. Baiklah, terima kasih Ibu Yohan untuk kerjasama yang baik. Eh, Demikianlah Ibu Min yang sudah saya bisa lakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya Ibu Yohana dari kelas 3. Apakah Ibu akan menyampaikan pendapat atau sesuatu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi Pak Budi sebagai coach sudah menyampaikan untuk praobservasi ini beberapa pertanyaan pemantik untuk coachi ya. Nah, dalam rangka pelaksanaan observasi nanti. Saya melihat Pak Budi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut sudah sangat lengkap. Jadi sudah sangat baik sekali untuk pertanyaan pemantik di praobservasi ini. Mungkin itu pemantauan saya selama saya mengikuti percakapan Pak Budi sebagai coach dan Bu Yohan sebagai coach ya sudah cukup baik. Silakan dilanjutkan. Good morning. Siapa yang pimpin doa? Oke. Let's review. Let's to pray together. Oke, thank you, Cicio. Ya, hari ini sebelum kita memulai kita akan menyanyikan lagu nasional sekolahku yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya yuk, masih tetap berdiri. Satu. Sit down please, silakan duduk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ion, sakit ya? Makasih ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Sebelumnya, semuanya coba lihat tadi waktu ke sekolah, cuaca dari rumah ke sini ada yang hujan tidak? Nah, ini hujan. Kalau kemarin di rumahnya Oke. Cuaca berubah-ubah ya. Kalau berubah-berubah nanti hujan tiba-tiba panas. Yuk kita lihat dulu yuk video berikutnya. Musim di Indonesia. Apa yang dimaksud tentang musim?
saja? Ada 4 musim di dunia. Sebutkan. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. ya, musim panas, dingin, gugur, dan semi. Biasanya di dunia itu ada 4 musim, tapi untuk Indonesia ada 2 musim. Ya, mari kita lihat musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saat ini kita sedang berada di musim apa? Musim apa? Hujan. Mari kita lihat ciri musim penghujan. Ciri musim hujan. Pertama, langit mendung. Lalu hujan turun terus. Kalau langit mendung, hujan turun terus menerus, udara akan menjadi lebih dingin. Kalau udara dingin, apa saja sih yang harus kita lakukan? Pertama, lalu apa? Menyiapkan. Ketiga, ya, memeriksa saluran air. Kalau saluran air tidak dibersihkan, dibiarkan berantakan, tersumbat, akan mengakibatkan apa? Banjir. Menjaga pola makan. Kalau kita makannya tidak teratur, kita akan mudah terserang penyakit. Menyiapkan pakaian hangat dan jas hujan. Kalau mau musim hujan gini, kita harus siap pakaian jas hujan. Lalu minum dan makanan yang hangat. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan? Kalau musim hujan berarti berolahraganya dilakukan di dalam rumah. Lalu apa? Baca buku, bermain bersama keluarga. Semua kegiatan dilakukan di dalam atau di luar rumah? Di dalam rumah karena sedang musim hujan. Berikutnya, mari kita lihat perlengkapan apa saja yang biasanya disiapkan saat musim hujan. Yang paling ini gambar apa ini? Jas hujan. Jas hujan. Lalu ini Payung. ini payung. Ini baru jas hujan. Sarung tangan. Sepatu boot. Biasanya kalau banjir atau becek kita pakai ini, jadi nggak mudah menempel kotorannya. Ya, itu adalah musim penghujan. Yang selanjutnya musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau. Dominika baca. Yang pertama apa? Matahari bersinar terang dan langit berwarna cerah. Oke. Yang kedua, Dominika. Udara menjadi lebih panas. Yang ketiga, Tubuh lebih sering berkeringat. ya kalau cuaca musimnya kemarau, maka matahari ciri-cirinya itu matahari bersinar terang, langitnya berwarna cerah, udara akan menjadi lebih panas. Kalau udara panas, maka akan berkeringat. Mari kita lihat hal-hal yang harus dilakukan. Agwedo, baca. Hal yang harus dilakukan Agwedo di saat musim kemarau. Musim kemarau kan hujannya jarang turun, berarti harus menghemat penggunaan air. Berarti apa? Yang pertama apa, Agwedo? Matikan Garam ketika ketika menggosok gigi. iya. Lalu apa? Menyiram tanaman dengan Air bekas mencuci beras atau sayur. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan, yang harus dilakukan, matikan keran. sebelum meninggalkan kamar mandi. Iya, karena hujannya jarang turun, supaya kita tidak kekurangan air di musim kemarau, kita harus menghemat penggunaan air. Kita lanjutkan. Kegiatan yang biasa dilakukan pada musim kemarau itu kita bisa bermain Bola. Yang kedua apa? Yang ketiga bisa bermain. Ketiga kegiatan ini berada di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar rumah. Karena sedang musim kemarau, jadi kita bisa melakukan kegiatan di luar. Bisa bermain bola, bisa bermain layangan, dan
Di pantai. Bermain di pantai. Perlengkapannya, kira-kira perlengkapannya apa saja ya yang digunakan pada saat musim kemarau? Payung. Biasanya supaya